Nah ya, ini yang gerak ya, yang kedua itu sebelum gerak kita ngobrolin tentang apa? Vektor. Vektor. Sebelum vektor apa? Besaran ukuran, Bu. Yes, benar. Oh ya, BTW hari ini Ibu nggak akan ada poin-poin ya, karena Ibu mau fokus ke materi. Nggak apa ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Saran dan pengukuran ya. Oke. Yang keempat itu ada sebelum saran dan pengukuran kita punya hakikat fisika. Kenapa gini ya ini ya? Drawing tab Ibu. Bentar. Udah nggak enak. Oke, udah nggak apa-apa. Nah, jadi ini ya materi-materi yang sebelumnya kita sudah pernah pelajari ya. Oke, nggak apa-apa. Yang paling masih anget-anget nih ini ada gerak lurus ya. Gerak lurus dia ada GLB dan ada GLBB. Dia ada yang vertikal, ada yang juga yang horizontal. Nah, kita kan emang pada intinya tuh semester 1 tuh bakal ngobrolin tentang gerak ya. Nah, kalau ini gerak lurus, vertikal, dan horizontalnya dipisah, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih ketika kedua gerak ini disatukan. Ya, ketika kedua gerak ini disatukan, yang ada vertikalnya, ada horizontalnya. Kira-kira kalian tahu nggak sih gerak apa yang nyatuin antara vertikal dan horizontal? Bahkan nyatuin GLB dan GLBB. Gerak pantulan bola basket, Bu. Pantulan bola, oke. Kalau pantulan bola basket berarti masih gini-gini aja ya. Tik tik tik, itu masih vertikal aja. Nah, tapi terima kasih ya yang sudah menjawab ya. Kalau kalian lihat di UKBM, kita ini akan belajar, sekarang itu kita akan belajar namanya ada gerak parabola. Gerak parabola ya. Gerak parabola itu ya seperti parabola ya bentuknya. Atau Ibu izin ini ya, stop video dulu yang Ibu, takutnya yang lag. Ada chat lagi, izin oke, bermasalah oke, nggak apa-apa. Nah, kita akan belajar gerak parabola. Gerak ini itu kita akan menyatukan tadi ya, yang vertikal sama yang horizontal, GLB dan GLBB-nya juga. Dan juga kita membutuhkan sedikit analisis dari vektornya. Oke, kalau besaran dan pengukuran itu pasti ya, di mana-mana fisika itu ngomongin besaran dan pengukuran. Nah, Ibu mau pindah share-nya, share screen-nya. Oke, sudah ada share screen Ibu? Siap, sudah, Bu. Oke ya. Oke. Nah, gerak parabola itu seperti yang kalian lihat ya di layar kalian. Dia itu seperti ini. Jadi kalau Ibu ulangi dulu ininya. Kalau Ibu ulangi, Ibu hapus dulu. Oh, ini ya masih. Ibu hapus dulu. Nggak bisa dihapus. Nah, kalau Ibu hapus dulu, terus Ibu tembakin lagi ya. Nah, lihat, red. Awalnya dia naik ke atas. Ketika di titik yang ada warna hijau ini, dia mulai turun ke bawah. Jadi kayak melengkung seperti ini ya. Melengkung seperti ini, inilah contoh gerak parabola. Bisa dari, kalau ini meriam ya, bisa meriam, bisa bola yang kalian lemparkan, atau pokoknya gerak-gerak yang membentuk lintasannya itu seperti lintasan
parabola seperti ini ya. Nah, tadi kan Ibu kalau kalian perhatikan ya di sini, salah. Kalau kalian perhatikan di sini kalau Ibu kasih di sini itu ini sumbu Y dan ke sebelah sini itu dia sumbu X ya. Nah, ternyata gerak parabola ini dia gerak parabola ini harus pindahin deh. Gerak parabola itu dia gerak 2 dimensi ya. Gerak 2 dimensi. Ada di sumbu X dan ada sumbu X dan ada juga yang di sumbu Y. Nah, ini ya. Tapi gerak parabola juga kan tadi Ibu udah bilang ya, dia ini merupakan gerak yang menggabungkan antara GLB, gerak yang berubah yang beraturan, gerak lurus beraturan, dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, kira-kira mana sih gerak parabola kalau kalian lihat di sumbu ini, atau gini deh sebelumnya, GLBB ini dia kenapa sih ciri-ciri dari gerak yang berubah beraturan itu ada apanya sih? Ciri-ciri dari GLBB? Dipercepat atau diperlambat? Yes, Carlo, bener banget. Ada percepatan ya. Ada percepatan ya. Nah, ada percepatan. Kira-kira kalau kalian melihat ya di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira yang mana, sumbu mana yang memiliki percepatan? Iya, Bu. Y, Dewa. Kenapa Dewa? Bener. Percepatan apa sih yang ada di sumbu Y? Percepatan gravitasi ya. Gravitasi. Dia ini GLBB-nya itu dia tipenya ini karena gravitasi, maka dia ini tipenya gerak vertikal ya, gerak vertikal. Ini ada gravitasi ya. Tuh. Nah, berarti terjawab dong, berarti yang di sumbu Y itu dia geraknya GLBB ya. Sedangkan di sumbu X dia GLB. Oke ya. Nah, akibat dari GLB apa sih sebenarnya? Akibat dari GLB yang paling umum, kecepatannya gimana kecepatannya? Tetap, Bu. Ya, benar Konstan, Bu. Dewa. Konstan ya. Nah, karena ini GLB, jadi dia kecepatannya konstan untuk yang di sumbu X. Dari awal sampai akhir kecepatannya akan sama yang di sumbu X ya. Sedangkan yang di sumbu Y nanti kecepatannya itu berubah. Kecepatannya berubah. Nah, ya. Ini juga gerak parabola, kalau kalian perhatikan, ini merupakan karena Ibu bilangnya dia untuk di sumbu Y, itu dia gerak vertikal ya. Nah, kalau Ibu bagi dua seperti ini, untuk daerah sebelah sini, itu dia gerak vertikalnya gerak vertikal ke atas ya. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, gerak vertikalnya itu gerak vertikal ke bawah. Tolong diperhatikan semuanya ya. Oke? Nah, jadi pada intinya, kalau kalian masih ingat, Ibu mau
Oh, harusnya sebelumnya ini ya. Nah, lihat kalau kalian lihat dari tulisan-tulisan Ibu ya di sini, untuk gerak parabola itu sendiri, kita sebenarnya analisisnya pakai apa? Analisis gerak lurus. Jadi yang gerak lurusnya harus kalian ingat-ingat banget ya. Ada GLB, ada GLBB. Hanya lintasannya saja yang berubah karena ini merupakan gabungan ya. Kenapa ya, Mas? Oh. Nah, jadi kayak gitu ya. Kita masih ngomongin gerak lurus, hanya digabungkan. Oke. Nah, ini. Kalau kalian masih ingat nggak sih sebenarnya untuk gerak lurus itu yang GLB ya. Yang GLB rumusnya ada apa aja? Cuman satu. S sama dengan M V dikali dikali T, Bu. Nah, gitu benar ya. Yang selanjutnya kalau GLBB itu ada 3, apa aja? Kenapa ya, Mas? Yang GLBB ada 3 apa aja? T sama dengan V0 plus minus AT. Ini ya, ada juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS ya. Yang terakhir ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT yang dikuadratkan. Nah, ini rumusnya yang dari gerak lurus ya. Ini rumus yang wajib kalian hafal. Sampai pokoknya sebelum kalian dijemput ajal, amit-amit ya. Pokoknya rumus ini tuh harus hafal sampai akhir. Ya. Kenapa? Karena ya pada intinya semua analisis gerak itu ya dari sini ya. Dari keempat rumus ini ya. Kalian kenapa sih Bu Ibu mengharuskan kalian mengingat ini? Dikarenakan kalau kalian lihat ya di UKBM itu banyak banget rumusnya yang baru-baru ya. Sebenarnya kalian tidak usah menghafalkan rumus-rumus yang ada di UKBM yang pokoknya yang selain 4 ini nggak usah dihafalin. Karena yang paling penting itu kalian harus menganalisisnya. Makanya di sini Ibu ingin kalian fokus ya. Fokus memperhatikan kita belajar menganalisis gerak parabola. Karena cara pengerjaannya masih sama kayak gerak lurus. Oke. Tadi ini Ibu udah jelaskan yang gerak parabola itu merupakan gerak 2 dimensi dan gabungan dari GLB dan GLBB. Selanjutnya ada lagi nih tantangan dari gerak parabola itu sendiri. Kalian lihat di sini ada apa ini? Ada apa di sini? Sumbu, Bu, sumbu. Ada ini? Derajat, Bu. Ya, angle, ada sudut. Ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Ada sudut di sini ya. Kalau di sini kalian bisa melihat initial speed itu kecepatan awal ya. Kecepatan nggak kelihatan ininya. Bentar. Lihat di sini ini initial speed-nya itu 15 meter per sekon. Itu artinya kecepatan awalnya itu dia 15 meter per sekon. Berarti ini yang tengah-tengah ini yang membuat dia miring ini ada kecepatan awal V0-nya ya. V0-nya. Tapi di sini lihat V0 ini miring. Kalian kalau masih ingat waktu di materi vektor, yang miring-miring ini harus kita urusin ya. Yang miring-miring ini harus kita urusin. Harus kita cari berapa nilai di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Menggunakan, ingat, metode analitik ya. Oke. Kita cari nanti ini tantangan gerak parabola itu ini doang sih. Kita mencari berapa sih nilai kecepatan awal di X dan juga kecepatan awal di Y. Nah, gini.
Ini V0X dan ini V0Y. Nah, ini perbedaannya dari gerak lurus biasa ya. Gerak parabola harus ada analisis vektornya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Siap, bisa, Bu. Bisa ya. Nah, terus juga kalau Ibu kasih tanda di sini nih A ya, titik A, ini titik B, dan ini titik C ya. Untuk gerak parabola ya, waktu yang diperlukan dari A ke B itu sama dengan waktu yang diperlukan dari B ke C. Jadi ini luasan daerahnya, mereka ini luasnya sama. Semua. Waktu yang diperlukan dari A ke B itu sama dengan B ke C. Sehingga karena ini sama kedua belah sisi, kita bisa analisisnya pakai satu belah sisi aja. Kita kebanyakan akan analisisnya pakai yang sebelah kiri. Kayak gitu ya. Ini seputar gerak parabola, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu mau screenshot dulu ini sudah terlalu banyak. Ini semua di screenshot dan disimpan di PPT. Oke, bentar ya. Ini snipping tuh. Tadi, aduh, lupa belum di ini. Ayo dong, laptop. Ayo dong. Nah. Oke, ada chat juga. Hadir, AB hadir. Oke, ini sengaja ya, belum di absen karena nanti Ibu screenshot aja kehadirannya. Ini cuma ada 29 orang. Ntar, Ibu mau screenshot dulu ini hasil kita hari ini yang ini dan dimasukin ke PPT. Belum. Oke. Udah Ibu masukin ke PPT. Kalau kalian mau nulis, nanti juga ada di PPT ya. Ini Ibu clear dulu atau masih nulis? Clear ya? Clear. Nah, Ibu kalau Ibu ulangi lagi ya dari sini. Oke, Ibu ulangi lagi, kita lihat secara pelan-pelan. Makin lama, nah ada titik ini. Titik yang warna hijau ini ya. Oke, titik yang warna hijau ini itu titik di mana pergerakannya berubah. Awalnya dia gerak vertikal ke atas ya, berubah menjadi gerak vertikal ke bawah. Untuk yang di sumbu Y ya, di sumbu Y di sini. Ini sumbu X. Nah, itu berubah. Kenapa sih berubah? Jadi gini ceritanya. Gerak vertikal ke atas ya. Kalau gerak vertikal ke atas, kecepatannya semakin apa? Lambat. Yes, benar. Kecepatannya semakin lambat, dan habis di titik ini. Ya. Dan habis di titik itu. Nah, kecepatan apa? Di sini kecepatan VY-nya dia 0. Kecepatan Y-nya dia 0. Kenapa 0? Karena dia tidak terus ke atas. Nah, Bu, kenapa? Sekarang kenapa kok ketika kecepatan Y-nya dia 0, kenapa nggak langsung jatuh? Kenapa nggak langsung jatuh? Langsung aja padahal mah jatuh ya. Tidak usah ke pinggir dulu. Nah, ini membuktikan kalau benda tersebut tidak hanya memiliki kecepatan di arah Y, tapi dia juga memiliki kecepatan di arah X. Walaupun di kecepatan Y-nya dia habis, tapi dia masih memiliki kecepatan di X. Ke sana. Ini ada Vx. Nah, bendanya kayak kalian melempar lurus, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia kan ditarik sama apa? Sama gravitasi atau dia tarik-menarik dengan bumi ya.
Terus sampai akhirnya berbelok dan menghasilkan lintasan yang melengkung seperti ini ya. Jadi bisa dipahami kayak gitu ya. Ketika di titik puncak ini titik puncak, Ibu tulis ya, titik puncak. Titik puncak itu dia tidak punya kecepatan di Y, tapi dia punya kecepatan di X. Kenapa dia punya kecepatan di X? Karena Vx atau kecepatan di X, ingat dia konstan karena dia GLB gitu ya. Oke. Udah sih itu ya untuk yang ini. Lanjut aja ke ini awalnya Ibu mau iseng-iseng ada sesuatu, tapi nanti dulu. Kita runut dulu. Nah, ini sih sambil Ibu ingat-ingat apa yang belum Ibu jelasin, udah segitu. Ibu copy lagi, Ibu pindahin ke PPT. Nah. Oke, Ibu hapus ya, clear all drawing. Oke, nah itu ya. Wah ini banyak yang on cam ya, terima kasih. Tapi Ibunya sendiri off cam, takutnya nge-lag ya. Ya udah Ibu coba, semoga tidak nge-lag. Nah, Ibu coba share screen lagi yang PPT-nya. Jadi sebenarnya itu ya untuk gerak parabola. Kenapa ya ini ada warnanya? Ini Ibu duplicate dulu di slide-nya. Nah, tadi gerak parabola itu ya gabungan dari GLB dan GLBB. Jadi Ibu di sini mau nulisin dulu. Kenapa seru banget? Jelek ya tulisan Ibu. Jelek banget, kenapa ya? Gagal nggak apa. GLB ini GLBB. Tadi itu ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Bentar. Ibu save dulu aja. Ibu save dulu. Ini agak jelek ya, mau dikeluarin dulu bentar dikit. Mungkin Ibu pause record. Kalian perhatikan ini V0X. V0X ini kira-kira bisa dicari pakai sin, cos, atau tan. Masih ingat nggak? Sin. Kenapa pakai sin yang X? Ayo. Ada kalau sin theta itu depan per miring. Kalau cos theta demi itu sami. Dan tan theta itu dia desa. Cos, Bu, cos. Pakai cos. Benar ya. Cos, lihat cos samping dan miring. Karena V0X ini dia adanya di samping. Atau kalian bisa mudah nih. Kalau cos itu dia pakainya kena sudut, yang kena sudut tapi bukan miring. Itu pakai cos. Ini kan kena ya ke sudutnya. Tapi bukan miring, berarti itu pakainya cos ya. Berarti di sini nanti jadi cos theta sama dengan sami. Maka atau langsung aja kalau Ibu langsung di sini sampingnya itu V0X. Kenapa, Cleo? Siap, sudah Bu. Oh iya, miringnya itu V0 ya. Sehingga nanti
Jadi V0X sama dengan